Saya akan melanjutkan pembahasan di tema kita yaitu sebab terjadinya perbedaan pendapat dan adab ikhtilaf ketika mendapat suatu perbedaan tersebut. Ini tuh di bisa buat ini Pak. Ininya nggak bisa Pak. Tadi udah coba Damis. Hah? Nggak tahu nih punyanya dia nih. Kemarin punya aku bisa. Bentar, Dede. Gitu. Baik, saya lanjutkan untuk latar belakang. Islam sebagai agama yang luas dan mendalam memberikan kerangka hukum dan etika bagi kehidupan umatnya. Nah, dari salah satu ciri tersebut, ciri utama dalam pemahaman Islam yaitu adalah adanya perbedaan pendapat di antara kalangan ulama. Nah, perbedaan pendapat ini tidak hanya terjadi dalam ranah yang kecil saja, tetapi juga dalam aspek penting seperti hukum dan ajaran agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan, nah, mengapa kok bisa terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Islam dan bagaimana seharusnya kita mengelola perbedaan tersebut dengan adab yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya kita akan membahas yaitu pengertian dari ikhtilaf. Ikhtilaf menurut bahasa adalah yaitu perbedaan paham atau pendapat atau berasal dari bahasa Arab yaitu khalafa yukhalifu khilafan. Maknanya lebih umum daripada ad-diddu sebab setiap yang berlawanan maka ad-diddain pasti akan saling bertentangan. Nah, itu dari bahasa. Sekarang kita ke istilahnya. Adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek atau masalah tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini yaitu perbedaan pendapat antara ahli hukum, yaitu hukum Islam atau sering kita sebut fuqaha, dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah dan bukan usuliyah. Disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Jadi ada perbedaan pendapat ulama atau fuqaha dalam menetapkan hukum. Nah, yang menyebabkan perbedaan pendapat ini yaitu bedanya pemahaman atau perbedaan metode dalam mengkaji atau mengambil suatu hukum tersebut. Nah, dalam perbedaan situ ada dibagi menjadi dua. Sebelum kita masuk ke sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, ada eksternal dan internal. Internalnya lebih bagaimana ulama memahami cara metode untuk mengistinbatkan suatu hukum, dan eksternalnya yaitu geografisnya ulama ini hidup di mana yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat ulama dalam suatu atau memaknai Al-Quran dan hadis. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat mazhab, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu perbedaan memahami makna Al-Quran dan hadis secara tekstual. Terus yang kedua, perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis secara kontekstual. Yang pertama tekstualnya,
yang kedua kontekstualnya, dan yang terakhir yaitu perbedaan karena tidak ada nas Al-Quran dan hadis. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya, dari tiga perbedaan itu kita akan membahas itu perbedaan secara tekstualnya. Pengertian dari makna tekstual. Secara bahasa atau dalam bahasa Arab, tekstual bisa diartikan dengan harfiah atau berdasarkan huruf dalam teks atau apa yang tertera. Atau dikenal juga dengan sebutan zahiriyahnya yang nampak pada teks tersebut. Sedangkan dalam bahasa Indonesia ini mempunyai beberapa makna. Yaitu pertama, yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Terus yang kedua, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Dan yang terakhir adalah bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran. Jadi secara bahasa tekstual ini yang nyata atau apa yang kita lihat secara zahirnya. Secara istilah, pemahaman tekstual berarti memahami dalil-dalil agama baik dari Al-Quran itu dan maupun dari hadis Rasulullah SAW berdasarkan makna lahiriahnya asli atau sesuai dengan arti secara bahasa. Jadi pemahamannya berdasarkan secara tohirianya, secara teksnya saja. Dengan kata lain, pendekatan tekstual adalah sebuah pendekatan atau studi Al-Quran dan hadis yang menjadikan lafal-lafalnya sebagai objek pendekatan, yang menekankan analisisnya pada sisi kebahasaan dan dalam memahami Al-Quran tersebut. Nah, menurut pemahaman ini, maka disimpulkanlah bahwa segala sesuatu yang tersurat pada redaksi atau matan atau isi ayat ataupun hadis dipahami sesuai dengan makna lugawinya atau secara harfiah sehingga langsung dapat memahami oleh pembaca. Jadi dia lebih berfokus kepada lugawiyahnya saja. Jadi ketika kita baca mungkin kita bisa langsung memahami artinya karena kita hanya mendalami secara teks atau logoinya saja. Cakupan makna dan kandungan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran dan hadis dapat ditangkap oleh pembaca dengan membaca teks dan kata-kata yang terdapat. Itu dari pengertian dari tekstual atau pengertian makna tekstual. Sudah kita bahas tadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama adalah perbedaan dalam memahami Al-Quran secara tekstual. Kok bisa ada perbedaan antara ulama? Kita bahas sekarang secara lugawi. Perbedaannya adalah adanya majas dan hakikoh, adanya mutlak, muqayyad, adanya lafaz am dan khos, adanya nahi dan amr, dan yang terakhir adalah labdu al-mushtarak. Taib. Selanjutnya kita akan bahas yaitu pengertian dari majas dan hakikoh. Karena kita masih berada di ranah tekstual. Definisi hakikoh dan majas. Hakikoh yaitu hakikat dalam bahasa Arab. Biasa disebut al-hakikoh dari kata hak yang berasal dari kata kerja hakko yahiku atau nyata, tetap, asli atau kenyataan. Jadi hakikoh ini sesuatu yang nyata secara bahasa. Secara istilahnya menurut Imam Al-Akhdari, dari hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan arti yang seharusnya. Sedangkan menurut Al-Jurjani, hakikat adalah setiap kata yang maknanya sesuai dengan keinginan pengucap itu tanpa bersandar kepada kata yang lain. Jadi, apa yang pengucap ucapkan, maka itu makna yang ingin dia tujukan tanpa adanya sandaran kata atau sandaran kepada arti lainnya. Contohnya, di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, muaqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Baqarah ayat 43. Nah, sekaligus langsung dijelaskan juga di sabda Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Nah, dalam ayat ini
Maksud ayatnya itu secara hakikonya menyuruh kita untuk melaksanakan sholat tanpa ada sandaran. Jadi ayatnya di sini bersifat mutlak. Dan hadisnya Nabi pun menjelaskan itu sholatlah seperti sebagaimana kalian melihat sholat. Jadi tidak ada sandaran makna di sini, hanya fokus kepada perintahnya yang sabdakan Rasul dan firman Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua kita beralih ke majas. Majas dalam bahasa Arab juga disebut berasal dari kata kerja yaitu jazaya juzu atau jawas dalam majas yang berarti jalan, alur atau cara. Nah, Ibnu Qudama memberikan definisi majas sebagai lafaz yang digunakan bukan untuk yang dituangkan dalam bentuk yang dibenarkan. Jadi dia ada makna terselubung di antara teksnya tersebut. Contohnya, oh mohon maaf di sini ada kesalahan penulisan untuk contohnya yang harusnya majas itu penulisannya di hakiko, tapi isinya tetap saya anggap mungkin judul di atasnya salah. Untuk majas, contohnya qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadi astakbarta am kunta minal alin. Yang artinya hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Sot ayat 75. Nah, di sini majasnya di mana? Yaitu khalaqtu biyadi, biyadi. Dia di sini apakah tangan Allah mempunyai gharat atau makna apa sih? Makna di balik teks tersebut yaitu eh, istiwanya Allah, kekuatannya Allah atau kemampuannya Allah. Terus contoh yang kedua, was alil qaryata allati kunta fiha. Yang artinya dan tanyalah penduduk negeri yang kamu berada di situ. Was alil Korea. Korea di sini itu kan nama tempat, kampung istilahnya. Nah, kalau kita baca secara teks itu kampung berarti dia harus mempunyai makna terselubung di balik itu yaitu penduduk dari tersebut. Itu dari hakikat. Sekarang kita beralih ke mutlak dan muqayyad. Secara bahasa mutlak yaitu berarti bebas tanpa ikatan. Kata mutlak untuk istilah seperti yang dikemukakan Abdul Wahab Khilaf yaitu madalla madalla ala farin ghairu muqayyad bi ayyi qaidin. Jadi lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan sepertinya contoh Misri. Di sini diartikannya sebagai seorang Mesir atau rojulun yang artinya laki-laki. Jadi ketika kita mendengar misteri berarti dia orang Mesir. Ketika kita mendengar rojulun berarti dia seorang lelaki tanpa ada sandaran dari kata tersebut. Contohnya hurimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan bagi kamu memakan bangkai dan daging babi. Nah, lafaz dam di sini adalah bentuknya mutlak dan tidak diikat oleh sifat. Maka diharamkanlah darah apapun itu karena sifat ayat redaksi di sini adalah bersifat mutlak. Contohnya dari sabda Nabi la nikaha illa biwali rawu Ahmad artinya tidak sah nikah kecuali dengan wali. Maka tidak sah nikah yang tidak dengan wali. Maka ayat tersebut adalah mutlak. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang itu muqayyad secara bahasa yaitu berarti terikat. Kalau tadi mutlak tidak terikat, sekarang muqayyadnya adalah terikat. Menurut istilah, lafadz muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafzianya dibatasi dengan suatu ketentuan. Misalnya, Misri Muslimun. Nah, seorang Mesir yang Islam atau seorang Mesir yang Muslim. Kalau tadi contoh dari mutlak adalah Mesir.
Bisakah dia mungkin saja orang Mesir tapi agamanya bukan seorang Muslim. Nah, di muqayyad ini maka dia terikat dengan kata Misriyun Muslim, yaitu seorang yang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam. Contohnya, waman waman qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minah. Nah, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ayat di sini adalah ayat muqayyad, yaitu di mana letak letak muqayyadnya di sini di mana? Hukumatin mu'min. Raqabah mukminah. Kalau misalkannya tidak ada mukminah, berarti dia berarti dia Boleh merdeka. berarti dia hanya memberikan raqabah. Ada juga qatala mukminan. Barang saat barang siapa yang membunuh siapa? Orang yang beriman. Disitulah ayatnya. Terus yang kedua, fa inna Rasulullahi qol as-suluts wa suluts kabir. Wasiat adalah sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Kata wasiat pada ayat pertama masih bersifat mutlak dan tidak ada batasan pada jumlah wasiat. Nah, hukum mutlak pada ayat tersebut di bawah kepada ayat muqayyad sebagaimana hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita masuk ke am dan khos, lafdzul am dan khos. Am secara bahasa yaitu cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya. Sedangkan menurut istilah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertian dalam suatu makna yang berlaku seperti lafaz kaum, jin dan insan. Jadi lafaz am ini satu tapi maknanya mencakup semuanya. Contohnya lafaz kaum berarti kaum itu mencakup seluruh afrod dari atau fard dari kaum tersebut. Contohnya wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Al-Maidah ayat 38 dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakbalullahu salatan salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tafaq alaihi. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kamu bila ia berhadas sampai ia berwudu. Nah, ayat di sini bersifatnya umum, wasariku wasarikotu. Siapa saja yang mencuri, hukumnya di sini objeknya adalah orang yang mencuri. Barang siapa yang mencuri, maka hukumnya dia adalah dipotong tangannya. Baik. Kita masuk ke khas. Tadi kita membahas secara dalil secara umumnya, lafaznya secara umum, kita bahas secara khasnya. Menurut bahasa adalah lawan kata daripada am. Kalau am membahas tentang secara keumumannya, sekarang kita lebih terperinci. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal yang menggunakan bentuk mufrad. Mufrad itu satu. Dan menurut kesepakatan para ulama bahwa setiap lafaz khos menunjukkan pengertian yang qat'i dan tidak mengandung adanya kemungkinan-kemungkinan lain. Berarti ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya setiap lafaz khos ini adalah dia itu dalilun qat'i. Jadi dalil qat'i bukan bukan dhanni. Nah, contohnya wa aqimus shalah. Nah, ayat tersebut secara tegas menunjukkan adanya perintah wajib melaksanakan sholat dan perintah tersebut bersifat khusus. Maka apabila bersifat khusus, maka dalil tersebut adalah qat'i. Qat'i berarti tidak ada maka hukumnya di situ jelas wajib tentang hukumnya sholat. Contohnya, contoh dari khas la tuqta'u yadu sarikin illa fi rub'i dinar fasa'idan. Muttafaqun alaihi wa lamdul muslim. Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih. Contoh yang kedua, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marad au ala safarin au jaa ahad minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Yang artinya, dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Nah, inilah salah satu contoh dari lafzul khos. Jadi khosnya di sini di mana? Di rub'i dinar fasaidan. Jadi tidak dipotong tangannya seorang sampai dia mencuri berapa? Seperempat dinar. Baik. Kita beralih ke nahi dan amar sebelum kita masuk di contoh yang ke terakhir, kelima. Nahi yaitu secara bahasa yaitu larangan. Sedangkan menurut istilah Khalid Abdurrahman mengartikan bentuk nahi sebagai perkataan atau ucapan yang menunjukkan permintaan berhenti dari sesuatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi nahi ini lafaz nahi itu larangan. Contohnya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Karena al aslu fil nahyi adalah at-tahrim. Kalau aslu fil amr itu al-wujub. Contoh yang kedua, kalau Allah tabaraka wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu. Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Nah, ayat di sini jelas di mana? Di wala taqrabu, wala itu Allah apa eh, adatnya itu tempat dalilnya atau lafzunahnya di situ wala taqrabuz zina. Terus yang kedua itu waja'altu muhram fala tudzalimu, itu fala tudzalimu adalah ayat atau lafzunahinya. Sekarang kita masuk ke amar. Amar secara perintah, secara bahasa yaitu artinya itu perintah. Kalau tadi nahi itu larangan, sekarang amar adalah perintah. Sedangkan secara istilah menurut Ibn Subaki, amar adalah tuntunan untuk berbuat. Tuntunan bukan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak memakai latar. Tinggalkan yang sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama itu permintaan untuk melakukan sesuatu keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada kedudukannya lebih rendah. Jadi perintah ini, nah, kita tahu ya, al asal fil amr al wujub. Contohnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ayatnya di sini lafzul amrnya di mana? Wa aqimus shalah, wa aqim itu lafzul amrnya di aqimus shalah. Hadis Rasulullah SAW yaqul man ra'a munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adful iman. Yang artinya barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaknya mencegah dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Jelas di sini lafzul amrnya yaitu untuk mencegah adanya kemungkaran. Terus yang terakhir dari tekstualnya yaitu lafzul mushtarak. Mustarak secara bahasa itu masdar dari ishtaraka yushtariku yang berarti bersekutu atau berserikat. Sedangkan menurut terminologi dari segi istilah, kata mustarak ini banyak ulama yang mendefinisikannya yaitu lafadznya hanya satu tetapi memiliki banyak makna seperti ain. Ain di sini banyak. Bisakah dia menjadi bola mata yang kita gunakan? Bisakah dia air menjadi air mata atau mata air atau emas dan sebagainya. Jadi lafzul mustaraknya ini dia lafaznya satu tapi maknanya itu ada beberapa makna. Tetapi dalam kemauannya dalam mengartikan ulama itu ketika ada lafzul mustarak maka hanya satu saja makna yang dipakai dari beberapa makna tergantung dari redaksi dalam ayat tersebut atau pembahasan ayat tersebut. Contoh wayas'aluna wayas'alunaka anil mahid. Dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid.
Mahid di sini lafaz mahid berarti masa. Nah, ada beberapa perbedaan. Nah, mahid di sini karena dia mustarok, perbedaan pendapat apakah dia ini masanya atau dia ini tempat keluarnya darah tersebut. Terus contoh yang kedua, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, wanita-wanita yang ditalak kalian menahan diri sampai 3 kali quru. Nah, quru di sini apa? Kan ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Quru ini apakah dia tuhur atau pula masa haidnya. Jadi langsung mustarak. Sekarang kita masuk ke pengertian makna kontekstual. Tadi kita sudah bahas pengertian makna secara tekstual. Sekarang ini kita masuk ke pengertian makna kontekstualnya. Secara bahasa, konteks yang dalam kamus bahasa Indonesia, kata ini setidaknya memiliki dua arti. Bagian arti yang pertama yaitu bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Terus arti yang kedua situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Itu dari segi bahasanya. Nah, kita masuk ke istilahnya atau terminologinya, menegaskan bahwa kata kontekstual setidaknya memiliki 3 pengertian, yaitu upaya upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan dewasa itu dengan yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional. Terus yang kedua, pemaknaan yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang atau memakai kata dari segi historisnya, fungsional, serta prediksinya yang dianggap relevan. Terus yang terakhir adalah menunjukkan keterkaitan antara teks Al-Quran yang dan terapannya. Jadi kontekstual ini kita ada secara maknawinya, bukan secara lugawinya. Kalau kita tadi membahas tentang tekstual, berarti dia membahas secara lugawinya. Nah, di sini kita membahas tentang maknawinya dari suatu lafaz. Nah, dalam memahami kontekstual ada beberapa perbedaannya itu adanya dilalah, fahwal kitab, muqtada dan istisna. Ada 4. Kita langsung masuk ke dilalah. Nah, arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata pertama disebut madlul. Dan yang ditunjuk yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk dalam hubungannya dengan hukum. Dalil tersebut disebut dalil hukum. Nah, misalkan dalam kalimat asap menunjukkan adanya api. Nah, kata api disebut madlul, sedangkan asap adalah yang menunjukkan adanya api tersebut. Berarti asap di sini adalah sebabnya kok bisa adanya asap. Maka dipahami bahwa di dalam adalah pengertian yang dituju oleh sesuatu lafaz atau penunjukan suatu lafaz kepada makna tertentu. Contohnya, fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Nah, makna di sini artinya dulu, janganlah kamu ucapkan kepada dua orang orang tuamu atau ibu bapakmu ucapan ah, dan janganlah kamu bentak keduanya. Nah, hukum yang diberlakukan pada kejadian ini tidak disebutkan dalam nas. Keadaannya, hukum yang diberlakukan di sini lebih kuat, tetapi tidak disebutkan di dalam nasnya. Di dalam nasnya itu tidak boleh mengucapkan kalimat ah atau membentak. Dan ada hukum yang lebih tinggi daripada itu adalah menyakiti atau memukul. Nah, secara teks di sini hanya yang tertulis adalah tidak boleh mengucap ah, tetapi ada makna dari luar tersebut yang lebih tinggi hukumnya, maka yang tidak boleh untuk kita sakiti kedua orang kita. Itu dari Hanafi. Dari Syafi'i, Waraba waraba ibnukum allati fi fujurikum min nisaikum allati dakhaltum. Jadi diharamkan atasmu mengawini anak-anak tiri yang berada dalam asuhanmu dan anak istrimu yang telah kamu gauli. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya
Diharamkan bagi kita untuk mengini anak-anak yang berada dalam perasuhan dari istri. Itu contoh dari dilalah. Sekarang kita masuk ke fahwal fahwal kitab. Fahwal kitab adalah apabila hukum yang dipahami lebih utama dari hukum yang disebutkan di dalam nas Al-Quran atau bisa disebut dengan fahwal kitab. Contohnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api dan dalam perutnya mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, memakan di sini ada juga makna lain atau mempersalahgunakan dalam mempergunakan harta dari anak yatim tersebut. Maka hukum utamanya ya tidak disebutkan juga diutamakan, bukan hanya saja memakannya saja. Sekarang kita masuk ke umum muqtada dan istisna. Umumul muqtada, ulama usul fiqh berbeda pendapat tentang apakah umum muqtada termasuk am atau tidak. Nah, apakah umum muqtada ini atau lafzul am atau dia itu lafzul iqtida atau dalalatun nas. Nah, jumhur ulama berpendapat bahwa makna lafaz yang disematkan itu dapat mengumumi atau mencakup beberapa afrod yang dicakupinya. Maka jumhur ini menganggap bahwasanya umum qada ini adalah lafzul am. Nah, sedangkan Hanafiyah dan ulama dari Hanafi bahwasanya al-muqtada itu bukanlah termasuk dalam kategori am. Kenapa? Karena kalau sudah kita membahas am, maka dia itu lebih kepada lugawi. Kalau kita bahas secara kalau umum muqtada maka kita bahas secara maknawinya. Kalau sudah membahas secara am, karena ulama usul fiqh menganggap bosnya itu am, bahwasanya am itu pembahasannya lebih kepada secara lugawinya saja, tekstualnya saja. Sedangkan pembahasannya di sini secara maknawinya saja yang dibahas oleh Hanafi dan ulama dari Hanafi. Maka ulama Hanafi tidak menganggap bahwasanya umum muqtada sebagai lafzul am. Contohnya, Inna Allah tajawaza li an ummati al khata wa nisan wa ma istaqrahuha alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja lupa dan yang tidak dipaksa. Nah, penyematan makna di sini eh, menurut ulama bahwasanya bahwasanya ini adalah lafzul am. Tetapi Hanafi dan ulamanya menganggap bahwasanya ini adalah umum mubtada atau tidak. Maka hukum yang dianggap oleh ulama dari Hanafi di sini sebagai eh, ukhrawinya saja karena di dalam di dalam ayat ini akan ada dua pengertian yaitu duniawinya dan ukhrawinya. Kalau dari ulama jumhur berpendapat bahwasanya ada artinya dari duniawinya dan ukhrawinya. Kalau dari ulama Hanafi hanya berpendapat bahwasanya ini adalah dari ukhrawinya saja, tidak ada duniawinya saja. Duniawi itu apa? Yaitu eh, adanya sepakat dalam mungkin sahnya suatu perbuatan suatu hamba dalam menjalankan. Kita masuk ke istisna. Istisna adalah pengecualian setelah serangkaian perkataan atau mengecualikan atau mengeluarkan sesuatu yang andaikan tidak ada perangkat istisna, andaikan tidak ada perangkat. Nah, istisna tersebut maka sesuatu tadi pasti akan masuk dalam bahasaan kalam. Nah, contohnya koma kaumun illa zaid. Jadi dia itu dikeluarkan dari maksudnya dari teks tersebut. Nah, kaum berdiri di sini ada empat komponen. Jadi artinya kaum itu berdiri kecuali Zaid. Komponen pertama yaitu hukum yang berupa koma. Jadi koma di sini adalah hukumnya. Terus sasaran hukumnya di sini berarti kaumnya. Nah, perangkatnya yaitu ilah atau alat untuk mengecualikannya itu adalah lafaz ilah atau kecuali. Nah, sesuatu yang dikecualikan di sini atau pembahasan kita di sini adalah zaidnya.
Nah, jadi kaum itu hukumnya, terus sasaran hukumnya, koma itu hukumnya, kaum itu sasarannya, illa itu alatnya, dan yang dikecualikan itu adalah zaidnya. Contohnya, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arbati syuhada fajliduhum tsamanina jaldah wala taqtulu lahum syahadatan taqbalu lahum syahadatan abadan ulaika humul fasikun illal ladzina tabu. An-Nur ayat 4 sampai ayat 5. Nah, artinya orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka darah mereka pula maka darah mereka para penuduh itu 80 kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang bertobat. Jadi dalam ayat ini ada 3 kategori. Jumhur ulama eh, ketika di ujung ayatnya masuk ke ayat 5 itu ada lafzu illal ladzina tabu. Jadi ada 3 komponen di ayat sebelumnya. Pertama, hukum cambuk. Terus yang kedua, tidak diterima kesaksian mereka. Terus komponen yang ketiga dari ayat tersebut yaitu fasik. Jadi ulama jumhur menganggap pengecualiannya kalau dia bertobat ila ladina tabu, maka pengecualiannya tiga-tiganya termasuk. Terus ada pendapat ulama lain, hanya yang dikecualikan itu adalah 2 terakhir. 2 terakhir itu apa? Fasik sama tidak diterima syahadanya. Tetapi Hanafi berpendapat bahwasanya yang diterima atau yang dikecualikan dari konteks ayat tersebut hanya fasiknya. Jadi yang duanya tidak dikecualikan dari ulama Hanafi. Jadi yang sebagian ulama berpendapat bahwasanya 2 terakhir. Kalau jumhur ulama bahwasanya berpendapat tiga-tiganya dikecualikan ketika dia bertaubat. Seperti itu. Perbedaan kita sudah membahas 2 perbedaan. Yang pertama ada karena tekstual, kontekstual, dan sekarang bagaimana kalau misalkannya tidak ada nas, tidak adanya dalil dari Al-Quran sama hadis. Nah, persoalan-persoalan baru yang statusnya hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan dalam Al-Quran maupun hadis, dengan sendirinya tidak akan menimbul pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi kita tahu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu jumlahnya terbatas. Sementara peristiwa dan perkembangan manusia serta kebutuhan hidupnya yang cukup kompleks terus terjadi. Nah, sehingga penggunaan metode-metode ijma dan kias dan lain sebagainya menjadi sangat penting dalam menyingkap dan menjelaskan kepastian hukum dari berbagai kasus yang tidak ada nasnya secara khusus. Nah, timbullah pertanyaan, perbedaan ulama dalam hal ini muncul sebab apakah ijma dan kias itu bisa dianggap sebagai sumber hukum? Karena sumber rujukan pertama adalah Al-Quran dan kias, dan adalah suatu pertanyaan, apakah ijma dan kias itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum seperti halnya Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bahas ijma. Jadi jumhur ulama Jumhur ulama mengatakan bahwa ada beberapa pendapat dari perbedaan tersebut, bahwasanya jumhur ulama itu mengatakan bahwasannya ijma itu menjadi dalil hukum atau sumber hukum. Dan ada berpendapat juga bahwasanya menggunakan ijma itu juga wajib. Itu dari jumhur ulama. Tapi ada perbedaan pendapat lagi. Ulama Syiah itu tidak menundukkan ijma sebagai dalil hukum. Jadi ulama Syiah ini tidak menerima ijma sebagai sumber hukum Islam. Ijma diterima hanya dalam kedudukannya atau menyingkap atau menjelaskan adanya sunnah yang tidak dan tidak menganggap ijma sebagai dalil yang berdiri sendiri di samping Al-Quran dan hadis. Jadi mereka tidak beranggapan bahwasanya ijma itu sebagai sumber. Mereka anggapnya itu ijma sebagai penjelas atau menjelaskan adanya sunnah seperti itu. Karena kalau mereka beranggapan bahwasanya ijma sebagai sumber hukum, berarti ijma ini berdiri di samping atau mungkin bisa dianggap setara hukumnya di antara hadis. Hmm.
Kita sekarang beralih ke kias. Ada tiga perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama usul fiqh mengatakan bahwasanya kias bisa dijadikan sebagai metode atau sarana dalam istinbatkan suatu hukum syar'i. Terus ulama Zahiriyah termasuk Asy-Syaukani berkata kias bahwa secara logika diperbolehkan juga. Nah, perbedaan pendapat yang ketiga ini dari Syiah dan Syiah Imamiyah dan An-Nazam dari Mu'tazilah berpendapat bahwasanya kias ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dan tidak wajib untuk mengamalkannya. Karena ada beberapa pendapat perbedaan inilah perbedaan pendapat dari apakah kias itu menjadi sumber hukum Islam. Nah, setelah kita bahas tentang adanya perbedaan pendapat dan beberapa pembagiannya, nah kita sekarang masuk ke adab adab ikhtilaf. Yang ada empat. Mengikuti manhaj pertengahan dan meningkatkan sikap berlebihan dalam agama. Jadi dalam mengikuti manhaj pertengahan ini kita harus adanya sikap tawazun, ada sikap adil dan bijaksana dalam mengikuti manhaj tersebut dan meningkatkan sifat berlebihan dalam beragama. Terus yang kedua, meninggalkan fanatisme terhadap individu, mazhab dan golongan. Bahkan Imam Abu Hanifah berkata, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitabullah wa khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatrukuhu." Jadi bahkan Abu Hanifah pun mengatakan bahwasanya apabila saya mengatakan perkataan atau saya mempunyai suatu ide yang yukhaliful Quran, bertentangan dengan Quran dan hadis-hadisnya Rasul, maka tinggalkanlah. Dari situ kita bisa memahami bahwasanya kita tidak boleh terlalu fanatisme atau ta'asub pada mazhab tertentu. Apabila ada mazhab yang lebih baik, mungkin kita bisa mengambil ra'yun rojihnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah berprasangka baik dan tidak menyakiti atau mencelah ketika adanya suatu ikhtilaf, maka kita hindarilah sikap menyakiti atau mencela tersebut. Terus yang terakhir, menjauhi suatu jidal atau permusuhan yang sengit antara kedua belah pihak. Penutup, perbedaan pendapat yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin saat ini khususnya yang menyangkut masalah khilafiyah, ijtihadiyah dalam Islam akan menjadi sesuatu hal yang indah. Keberagaman yang harmonis dan semangat toleransi yang tinggi jika bisa disikapi dengan baik, arif dan bijaksana serta mengedepankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah sehingga Islam benar-benar akan tampil di muka bumi ini sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.